Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran Hefri Asraumika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Soshum Sosiologi dengan kode 431 tahun 2016 bagian yang ketiga. Nah, bagi yang belum menyaksikan bagian pertama dan bagian yang kedua, silakan lihat tautannya melalui deskripsi video ini. Baiklah, kita langsung saja mulai pembahasan ya untuk soal yang pertama. Oke, ini adalah petunjuknya. Kita langsung mulai untuk soal yang pertama. Dalam suatu masyarakat terdapat nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai yang lain. Anggapan lebih penting tersebut ditentukan oleh, nah ini menunjukkan ya, nilai yang lebih penting dari nilai yang lain ini menunjukkan kepada nilai dominan ya, adanya nilai dominan, nilai yang lebih penting ya daripada yang lain. Nah, apa yang menyebabkan adanya nilai dominan tersebut? Seberapa banyak orang yang menganut nilai? Apakah ini benar ya? Ini tentu saja benar ya. Semakin banyak orang yang menganut nilai tersebut, maka kemungkinan besar nilai tersebut akan menjadi nilai dominan ya, akan menjadi nilai dominan. Ya, kita ambil contoh lah dalam kehidupan sekarang ya. Kehidupan kita sekarang ini lebih masyarakat lebih menjunjung tinggi nilai-nilai materi ya, seperti kepemilikan harta benda dan lain sebagainya. Maka dengan semakin banyaknya orang yang menganggap bahwa kepemilikan harta benda itu menjadi hal yang penting, maka dia akan menjadi hal yang dominan ya, atau menjadi nilai dominan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, tingginya kedudukan yang membawa nilai. Ini belum tentu ya. Apakah yang membawa itu kedudukannya tinggi atau rendah, ini belum tentu akan mempengaruhi nilai dominan. Nilai tersebut menjadi nilai dominan atau tidak. Bisa saja nilai itu dibawa oleh orang yang kedudukannya biasa saja, namun masyarakat mengapresiasi nilai tersebut ya. Jadi poin 2 ini salah ya. Kemudian lama nilai itu dianut. Nah, ini benar ya. Seberapa lama nilai itu dianut ya, semakin kekal nilai tersebut ya, maka itu menunjukkan berpotensi untuk menjadi nilai dominan di dalam kehidupan masyarakat. Berarti poin 3 ini benar ya. Nah, yang keempat, nah karena di sini untuk optionnya ya, kalau satu pasangannya kan 3 ya, 1 dan 3. Berarti di sini jawaban yang benar adalah B, 1 dan 3. 4 ini berarti tidak tepat ya, tujuan dari nilai tersebut dalam masyarakat ya. Karena tujuan dari nilai ini kan relatif ya, ada unsur relativisme di situ kan, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Maka yang tepat adalah B, 1 dan 3. Baiklah, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan yang kedua ya. Fungsi lembaga ekonomi ya. Ya, ekonomi ini sebenarnya berpusat pada 3 hal ya. Yang pertama adalah produksi, kemudian yang kedua adalah distribusi ya, distribusi. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Nah, inilah 3 hal penting dalam lembaga ekonomi. Maka kita lihat ya, mengatur pola konsumsi berarti benar. Membantu masyarakat memperoleh barang dan jasa, ini konsumsi juga berarti benar. Mempermudah masyarakat untuk memproduksi, ini produksi benar. Memenuhi kebutuhan hidup, ya ini juga benar. Maka 1, 2, 3, dan 4 semuanya benar ya. Berarti jika semua jawaban benar, maka yang pilihan yang tepat adalah E ya, semua jawaban benar. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya, nomor 3. Seseorang diketahui oleh masyarakat telah melakukan penyimpangan. Kemudian agen kontrol sosial memproses secara hukum laporan masyarakat tentang perbuatannya. Ya, hal ini merupakan proses. Nah, dalam hal ini ya, yang berhak untuk memproses secara hukum agen kontrol sosialnya adalah kepolisian ya. Nah, maka yang dilakukan ini proses apa? Nah, kepolisian ya nanti akan menetapkan undang-undang atau pasal yang dijerat terhadap pelaku penyimpangan tersebut ya. Maka dia berarti memberikan sanksi, kemudian ya membuat hukuman ya. Dia akan memproses ini kemudian dibawa ke pengadilan, akhirnya akan diberikan yang namanya hukuman. Jadi ada aparat kepolisian, kemudian ada jaksa, kemudian hakim. Nah, inilah yang bertugas untuk memproses secara hukum ya. Maka yang mereka lakukan adalah pada poin 1 dan juga poin 3. Kalau poin 2 ini tidak tepat ya, karena di sini pemberian labeling ya. Polisi tidak boleh memberikan label ya, tidak boleh memberikan labeling, apalagi jaksa dan lain sebagainya. Tapi mereka adalah memberikan sanksi yang membuat tuntutan, kemudian menetapkan hukuman tersebut.
Ya, kemudian toleransi ya, kalau yang namanya pelanggaran hukum ini tidak bisa ditolerir, ini pasti salah ya. Maka yang benar adalah satu dan 3 yaitu B. Oke ya, satu dan 3. Nah, inilah pembahasan kita untuk soal Soshum Sosiologi tahun 2016 bagian yang ketiga. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada pembahasan soal Soshum berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.